fasilitas macam-macam. Mereka nggak perlu seperti itu, mereka hanya perlu ada tempat untuk belajar, cuma itu aja gitu. Pendidikan banyak dikatakan orang sebagai jalan atau gerbang membuka masa depan yang lebih cerah. Tingkat pendidikan suatu bangsa dapat juga dipakai sebagai ukuran untuk mengkategorikan maju tidaknya negara tersebut. Mau tidak mau, suka tidak suka, pendidikan telah menjadi instrumen dalam perjalanan peradaban manusia. Ya, peran pendidikan bagi bangsa Indonesia juga teramat penting. Sebagai negara yang sedang berkembang dan baik tidaknya mutu pendidikan juga dapat dipakai sebagai indikator pembangunan. Namun ironis, pemerintah yang sedang giat-giatnya mensukseskan program belajar mengajar 9 tahun, adanya bantuan operasional sekolah masih menyisakan persoalan. Yang lagi-lagi siswa dengan ekonomi lemahlah yang menjadi korbannya. Putus sekolah, menjadi anak jalanan, dan akhirnya meningkatnya masalah sosial kembali menjadi pekerjaan rumah yang tidak pernah putus. Di tengah sikap egois di masyarakat perkotaan dan tidak adanya kepedulian kepada sesama yang membutuhkan, masih ada sosok berhati mulia. Sosok pahlawan tanpa tanda jasa yang rela menyisihkan waktu, tenaga, pikiran untuk orang lain. Bukan untuk mengejar kelimpahan harta duniawi ataupun mencari popularitas sehingga dapat menarik perhatian publik. Saya menemukan sosok tersebut pada perempuan berkerudung yang dikaruniai 4 orang anak ini. Santi, seorang ibu rumah tangga yang seharusnya bisa lebih lama bercengkrama dengan keluarganya, menikmati keceriaan anak-anaknya, namun dengan keikhlasannya rela membagi pengetahuannya kepada siswa-siswi kurang mampu di sekitar wilayah ia tinggal Tangerang Selatan, Banten. Asam pedas adalah makanan khas Pontianak. Dikatakan asam pedas karena terdiri dari asam kandis, nanas, dan terong asam. Penasaran ingin tahu? Saksikan acara kuliner Kamis 11 April pukul 11.30 di TVRI. Nyaman. Menguap. Menembus. Menelusuri. Menggali potensi masyarakat yang terlupakan. Jelajah Negeri setiap Selasa pukul 12.30 hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Berbuat kebaikan tidak harus dimulai dari suatu hal yang besar, namun dapat dimulai dari hal yang paling kecil. Pada episode Ibuku Surgaku kali ini, saya akan menelusuri lebih jauh di mana sekelompok ibu rumah tangga yang rela memperjuangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk anak-anak di sekitarnya. Dan sekarang saya sudah berada di kediaman Ibu Santi. Mari ikuti saya akan menuju garasi tempat Ibu Santi memulai kegiatan belajar mengajarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kediaman Ibu Santi ya? Betul.
Siapa ya? Saya menyewa Bu dari TVRI. Oh iya. Mau melihat kegiatan Ibu nih. Iya, Ganggu nggak? Enggak. Santi, ibu rumah tangga lulusan dari sebuah perguruan tinggi negeri di Bogor ini, sudah 15 tahun lebih memberikan bimbingan belajar kepada siswa di sekolah lanjutan dan menengah atas. Santi menjadi seorang guru tunggal yang mengawali bimbingan belajar dari garasi rumahnya. Tempatnya cukup sederhana. Garasi yang hanya bisa menampung sekitar 7 orang siswa selalu disambangi siswa-siswinya yang ingin mendalami materi pelajaran bersama Santi. Wow, saya benar-benar terkesan dengan cara ibu 4 orang anak ini yang dengan telatennya mengajarkan setiap materi pelajaran. Metode pengajarannya cukup sederhana, namun cukup membuat nyaman murid-muridnya dalam menangkap pelajaran. Tidak ada perlengkapan belajar yang istimewa. Santi hanya bermodalkan alat tulis dan beberapa lembar kertas serta buku-buku pelajaran yang tersusun rapi di rak. Nada suara yang lembut dan goresan angka-angka di kertas terus saja mengalir untuk memberikan pemahaman kepada anak didiknya. Meski tidak ada aturan ketat yang diberlakukan oleh Santi, namun suasana tenang dan hening saya rasakan ketika Santi memberikan pengajaran. Penyebutnya dijadikan angka berapa? 20. Untuk mengajarkan pelajaran kepada murid-murid tersebut, Santi juga dibantu dengan 2 relawan lainnya, yaitu seorang pensiunan LIPI, Adin, dan seorang lulusan pasca sarjana dari Belanda, Judith. Ketiganya merasa tertantang untuk memberikan sesuatu bagi pendidikan di sekitar wilayah mereka. Gimana nih kalau nanti ribut, kita anak-anak tawuran misalnya, berantem lari-larian itu kami alami dulu waktu kami sekolah. Kami ada di Kampung Utan, itu sekolah dari bambu, lesehan, itu bentuknya rumah panggung. Memang di sana beberapa kali konflik dengan tetangga karena terlalu dekat. Kemudian kami punya kolam percobaan ikan, itu suka dicuri oleh penganggur-penganggur yang ada di sana. Sebagai balas dendam, anak-anak juga namanya anak nakal ya. Yang di kami itu bukan anak orang yang mendapatkan sesuatunya seperti mereka perlukan, tetapi banyak yang nggak dapat. Jadi mereka begitu ada, waduh kolam ikannya diambil, itu giliran itu nakal sekali, ada cucian itu diinjak gitu. Cucian itu diinjak di ember ya, jadi kita konflik sama itu. Tapi di sini ini alhamdulillah ini baik tanah bahkan gedungnya dan lokasinya di sini ini mendapat dukungan penuh dari warga di sini. Heterogenitas masyarakat membuka peluang orang per orang untuk menyimpang dari norma-norma yang ada. Seharusnya orang tua mencermati bagaimana melindungi anak. Siapapun yang mengetahui ada tindak kekerasan Aneh dan janggal dalam setiap penanganannya, acap kali kita temui. Garis Polisi menjawab sekaligus memberi pencerahan. Garis Polisi, Kamis pukul 21, hanya di TVRI. Melakukan capoeira dapat digunakan untuk perlindungan diri atau self-defense. Indonesia sendiri masuknya sekitar tahun 99. Multikulti, setiap hari Kamis, pekan pertama dan ketiga pukul 12.30, hanya di TVRI.
Setelah mampu membesarkan TKBM Mandiri Ibnu Sina, tantangan kembali muncul. Keterbatasan tempat menjadi kendala untuk menampung jumlah siswa yang kurang mampu. Santi bercerita bahwa keterbatasan daya tampung kelas mengakibatkan 10 siswa didiknya itu terancam terlambat mengikuti tahun ajaran baru. Selasanya, tapi kalau tidak ya Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi awalnya dulu ada 10 anak, ada 10 siswa yang begitu tahun ajaran sudah dimulai, ini anak masih bingung gitu mau cari sekolah, harus sekolah di mana gitu ya, dengan macam-macam kendala lah. Jadi saya dan teman-teman gitu, gimana kalau kita bikin ini TKBM gitu ya. TKBM itu kan konsepnya sebetulnya kita bisa mengadakan proses belajar mengajar di mana aja kan, di teras rumah bisa, misalnya kita di masjid bisa, atau di mana aja lah, ada ruangan yang kita bisa pakai gitu. Kebetulan kita cari ruangan nggak dapat, kita udah coba keliling nggak dapat, akhirnya kebetulan ini pagi kan ruangan ini tidak terpakai. Jadi saya tawarkan ke teman-teman, gimana kalau dipakai aja ruangan ini untuk kapasitas 10 orang masih cukup lah. Ya udah boleh, nggak apa-apa selama Bu Santi dan keluarga tidak keberatan. Alhamdulillah suami saya juga kebetulan mendukung gitu. Jadilah setahun pertama kemarin di Ponorogo bersekolah di sini. Iya, 10 anak itu dengan baju seragam, mereka semua sekolah di sini. Anak-anak itu bukan mencari sekolah yang mungkin kalau kita tahapannya mencari sekolah yang dengan fasilitas macam-macam, mereka nggak perlu seperti itu, mereka hanya perlu ada tempat untuk belajar, cuma itu aja gitu. Mereka nggak butuh fasilitas yang macam-macam. Sementara di sini ada tempat yang bisa digunakan, kenapa sih nggak kita keberatan gitu ya? Ya anak-anak hanya paham. Kalau kalian coba pilih sekolah masih pilih yang harus begini syaratnya banyak. Mereka nggak perlu yang begitu. Mereka hanya perlu ada ruangan buat belajar, ada guru yang mengajar, udah cukup itu aja gitu. Masa nggak bisa sih berbagi seperti itu gitu? Kita kasih pemahaman, ya alhamdulillah anak bisa mengerti gitu. Dulu awalnya relawannya mungkin hanya sekitar 6 orang. Jadi saya, Pak Adin, Bu Yudit, Bu Untari, Bu Evi, dengan Bu Hayin. Kemudian bertambah lagi, jadi jumlahnya ada 15. Sementara siswanya hanya 10. Siswanya hanya 10, relawannya sudah 15. Sekarang relawannya kurang lebih sekitar 27-28. Oh gitu. Tetap jumlah relawan dengan siswanya lebih banyak relawannya. Akhirnya kita jadi semakin yakin untuk kebaikan tuh pasti ada jalan gitu. Pasti ada jalan gitu, walaupun mungkin awalnya kita nggak terbayang gitu ya, kesulitan nanti dapat guru dari mana, tapi pasti ada jalan gitu ya, dari teman atau dari mana, ada yang bergabung lagi gitu. Hanya dengan motivasi untuk membantu sesama, Santi bersama guru relawan lainnya mendapatkan tempat untuk mendirikan TKBM Mandiri di Penogoro. TKBM di Penogoro hanya memiliki 2 ruangan kelas dan 1 ruangan administrasi dan sebuah ruangan perpustakaan sekaligus ruang laboratorium dan komputer. Santi adalah guru relawan, namun perannya terkadang lebih luas lagi karena ia juga mengawasi dan harus memperhatikan guru relawan lainnya. Ada kesulitan nggak? Ada kesulitan. Kesulitannya apa? Menghitung. Terus apa lagi? Menghitung. Jumlahannya tuh kadang-kadang ngaco. Jumlahannya masih belum teliti. Terus apa lagi? Nggak tahu caranya, pecahan itu Bu. Nggak tahu caranya. Terus apa lagi? Lupa rumus. Lupa rumus. Kurang teliti. Berarti 1 apa? Kurang latihan. Coba kalau kalian banyak latihan, pasti bisa deh. Yang menarik di Bandung, di bayangan kalian itu apa? Makanannya. Gitu? Makanannya, wisata kuliner. Terus apa lagi? Masjidnya Bu, sampai Masjid apa? Masjid yang terkenal Masjid Salman. Terus apa lagi? Sehari berapa? 1.000. Sehari 1.000. Berarti seminggu dapat berapa? 7. Seminggu 7.000. Ini kan seminggu. Sebulan berapa minggu? 3 minggu. Kalau kalian mendengar kata Bandung. Jika sekolah pada umumnya hanya mengurusi masalah pengajaran semata, tidak demikian halnya dengan TKBM di Ponorogo. Kalian di sini di meja 10 aja. Nah, di meja 10. Kita berapa? Berapa orang? 10. Taruh 10. Ini
taruh di meja kelas 7. Halo, Ridwan. Ridwan dipanggil. Yang lagi ini bawa ke kelas 7. Ya. Ini kelas 7 itu temanmu ada berapa? Ini 4. Ya. Taruh di meja di